jangan ngejar omset gitu, jangan ngejar penjualan dulu gitu, tapi bantu dulu gitu, helping dulu. Dengan kamu membantu banyak orang, itu nanti berkat itu udah datang sendiri gitu. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam acara Info Brand Talks, bincang seputar perkembangan brand dan bisnis di Indonesia bersama saya Panji Nurdiansyah. Dalam kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu produk ASI Booster terkemuka di Indonesia, yaitu Mam Uung. Mam Uung dikenal sebagai produk ASI Booster inovatif yang mengandung daun kelor dan ekstrak ikan gabus. Kandungan ini dipercaya membuat produk ASI Booster tidak hanya untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, tetapi juga meningkatkan kualitas susu. Selain itu, berkat kandungan ikan gabus, membuat Mam Uung juga dapat mempercepat penyembuhan luka pasca melahirkan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh khususnya dalam situasi pandemi seperti ini. Tidak hanya itu, Mam Uung juga telah berinovasi dengan meningkatkan branding di kalangan masyarakat. Mam Uung memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, bahkan TikTok, untuk menyajikan berbagai konten bermanfaat untuk para ibu yang menyusui. Selain itu, Mam Uung juga memberikan layanan konsultasi gratis selama 24 jam full untuk semua ibu menyusui, baik yang mengkonsumsi produk-produk dari Mam Uung maupun yang tidak mengkonsumsi produk-produk dari Mam Uung. Berkat inovasi layanan tersebut, baru-baru ini Mam Uung berhasil menjadi merek pilihan konsumen dengan meraih penghargaan Brand Choice Award yang diberikan oleh Trust Indonesia bersama dengan infobrand.id. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diberikan atas pengakuan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen. Sobat Brand, inilah Info Brand Talks dengan tema memenuhi kebutuhan busui di Indonesia dengan Mam Uung. Berdiri sejak tahun 2019, Mam Uung hadir sebagai sahabat pejuang ASI. Visi Mam Uung mensupport seluruh pejuang ASI hingga lulus mengasihi 2 tahun demi terciptanya generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Dalam mewujudkan visi kami, Mam Uung mendapat penghargaan dari MURI sebagai pelopor pertama dan tim konsultasi gratis 24 jam terbanyak di Indonesia. Saat ini, tim kami sudah melayani lebih dari 40.000 konsultasi gratis setiap bulannya dan berkomitmen untuk terus lebih menjangkau seluruh pejuang ASI. Mam Uung akan terus berinovasi dalam memberikan solusi terbaik untuk ibu menyusui demi terciptanya generasi bangsa yang lebih cerdas. Kami berharap dengan hadirnya Mam Uung dapat membawa dampak besar serta perubahan bagi dunia perasian di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung berbincang bersama dengan founder dari Mam Uung dan telah hadir bersama saya yaitu Ibu Uung Victoria Vinky selaku founder dari Mam Uung. Halo, selamat sore Ibu Uung. Halo, selamat sore. Apa kabar Ibu? Terima kasih, kabarnya baik, luar biasa. Bersyukur sekali masih dikasih kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Betul, alhamdulillah ya. Kesehatan adalah nomor 1 untuk saat ini ya Ibu ya. Betul. Ibu Uung, mungkin langsung kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Bisa sedikit diberikan penjelasan terkait Mam Uung sebagai produk ASI Booster ini hadir sejak kapan dan seperti apa sih Mam Uung ini? Silakan Ibu. Jadi saya mau cerita sedikit latar belakang adanya Mam Uung ya. Mam Uung itu dulu kan saya lahiran anak pertama itu tahun 2018. Waktu itu kebetulan anak saya ini banyak sekali alerginya. Jadi hampir semua
ASI booster saya tidak bisa konsumsi gitu, karena kan rata-rata ASI booster ini mengangkat menggunakan bahan kacang-kacangan seperti itu kan ya. Nah, anak saya kebetulan alergi dengan kacang-kacangan. Jadi di situ waktu itu kondisi ASI saya sebetulnya cukup mencukupi gitu ya, tapi mungkin secara quality-nya, secara kualitasnya, karena anak saya juga alergi ya, jadi saya tidak bisa makan sembarangan juga. Jadi saya cuma selama 6 bulan pertama tuh saya hanya makan 3 jenis makanan tertentu saja setiap hari, dari pagi siang sampai malam tuh tiga jenis itu saja. Nah, jadi di situ akhirnya kenaikan berat badan anak saya ini kurang bagus. Jadi secara grafiknya kan seharusnya grafik itu terus naik, tapi grafik anak saya tuh naik turun sampai di bulan keempat kelima grafik anak saya tuh selama 2 bulan berturut-turut itu turun. Gitu. Nah, di situ saya mulai was-was ya, karena kan Indonesia juga termasuk negara yang cukup besar angka stunting gitu ya. Betul. Nah, jadi di situ saya mulai kayak, aduh harus gimana ini ya, gini. Terus akhirnya saya mencoba-coba. Nah, di situ saya akhirnya kayak membaca-baca jurnal, membaca-baca informasi. Di situ saya menemukan, oh ada produk gini ya dari daun kelor yang bagus gitu. Nah, dan ternyata di situ daun kelor ini kan mempunyai kandungan yang sangat lengkap dari zat besinya, kalsiumnya, vitamin C-nya. Jadi dia itu satu daun tapi banyak kandungan gizi. Nah, lalu saya coba mengkonsumsi, saya coba meracik, mencoba dulu gitu ya. Saya coba iseng-iseng, saya bikin dulu itu dari daun kelor gitu. Ternyata kenaikan berat badan anak saya cukup bagus gitu. Jadi anak saya dulu sempat diberikan suplementasi zat besi gitu, karena dibilang kalau semisal ibu menyusui yang usianya udah 4 bulan ke atas, anaknya itu biasanya cadangan zat besinya mulai menipis gitu. Jadi kita dikasih suplementasi zat besi untuk memenuhi itu tadi lewat ASI gitu. Tapi ternyata setelah saya konsumsi daun kelor itu, kok berat badan anak saya naiknya bagus gitu. Terus habis itu di usia anak saya 9 bulan, jadi dari 7 bulan sampai 9 bulan tuh berat badan anak saya naik, grafiknya naik terus gitu. Terus di usia 9 bulan akhirnya dokter info udah di stop aja suplementasi zat besinya karena kenaikannya sudah bagus. Padahal semenjak saya konsumsi yang waktu itu masih aja ya, waktu itu saya masih konsumsi Mam Uung daun kelor, itu sebetulnya saya sudah stop zat besinya gitu. Setelah itu saya mulai gitu ya, karena saya merasa kayak pasti banyak ibu-ibu yang seperti saya gitu, yang mungkin pengalaman masih baru gitu ya, pengalaman menyusui masih baru, tidak tahu harus bertanya kepada siapa gitu kan. Terus dan mungkin anaknya juga punya alergi yang separah anak saya, sampai hampir semua makanan tidak bisa konsumsi seperti itu. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk melayani konsultasi. Jadi sebetulnya bukan konsultasi, saya melayani sharing dulu ya, sharing ibu-ibu gitu di Instagram saya gitu. Terus saya sharing nomor WA saya juga. Ini yang mau, maksudnya saya share juga, saya konsumsinya ini loh, setiap hari saya makannya begini. Jadi saya sharing semua apa pengalaman saya untuk meningkatkan berat badan anak saya sharing gitu. Ternyata dari sharing itu dulu lumayan banyak ya. Jadi saya itu setiap hari melayani sharing-sharingnya ibu-ibu tuh sampai jam 2 sampai jam 3 pagi gitu. Justru semakin subuh, semakin dini hari semakin rame. Gitu. Jadi ibu-ibu ini semua kalau udah dini hari semua pada melekan gitu. pada ronda semua gitu ya. Nah, dari situ akhirnya mereka tuh banyak yang sharing gitu. Secara mereka itu masih banyak pandangan di masyarakat itu kalau ibu menyusui harus makan yang banyak supaya ASI-nya bisa banyak dan bergizi gitu. Padahal kalau saya lihat sebetulnya bukan makan yang banyak gitu, tapi kita harus makan yang cukup dengan gizi yang lebih baik gitu, dengan gizi yang tercukupin. Jadi harus gizinya tuh seimbang seperti itu. Nah, dari situ saya merasa banyak sekali ibu-ibu yang masih belum ngerti gitu. Sebetulnya tubuh kita tuh kan kalau misal ibu menyusui kita butuh makronutrien, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Nah, masih banyak kayak omongan di luar itu kalau ibu menyusui itu harus banyak sekali makan sayur hijau supaya ASI-nya bisa banyak, bisa bagus, bisa begini gitu. Nah, ASI itu memang selalu bagus gitu ya. Setiap ASI itu selalu bagus, nggak ada ASI yang jelek. Semua ASI itu berkualitas gitu. Tetapi gitu ya,
Karena kan ASI itu diproduksi di tubuh mamahnya juga. Betul. Kalau tubuh mamahnya ini secara udah kekurangan salah satu nutrisi gitu, maka dia akan mengambil yang terbaik dari tubuh mamahnya. Jadi yang digrogoti itu istilahnya tubuh mamahnya. Akhirnya apa? Kita jadi ibu menyusui itu akhirnya kita yang loyo, kita yang lemes, kita yang nggak seger gitu. Nah, sedangkan gimana kita, ibu itu menurut saya adalah pilar dalam rumah tangga. Ibu itu adalah ujung tombaknya gitu ya. Kalau semisal ibunya seger, ibunya melek akan nutrisi, melek akan gizi, maka saya percaya angka stunting itu akan dengan sendirinya akan menghilang seperti itu. Nah, dari situ saya coba pikir-pikir apa ya produk yang aman untuk anak alergi gitu ya. Dan masih bisa terjangkau tapi itu bagus gitu untuk dikonsumsi, itu bagus, dan itu produk Indonesia gitu. Akhirnya saya setelah cari-cari saya ketemulah ikan gabus gitu. Makanya saya buat produk Mam Uung itu dari kelor dan ikan gabus gitu. Dan karena di situ saya lihat banyak ibu-ibu nih yang mungkin di daerah pelosok gitu ya. Jadi kan masih susah ya untuk menjangkau kayak protein hewani setiap hari, kalau harus makan daging terus mahal gitu ya. Atau misal kayak makan yang lain-lain kadang ada di beberapa daerah susah untuk menjangkau bahan tersebut gitu. Makanya kita bikin dari kapsul kelor dan ikan gabus dengan tujuan ini lebih praktis dan mudah untuk dijangkau seperti itu. Dan juga kita memberikan konsultasi gitu. Jadi kita bukan cuma memberikan konsultasi tuh, ayo kalau kamu mau menyusui harus minum Mam Uung, bukan, tapi kita harus ajarin fundamentalnya, ajarin dasarnya. Prinsipnya menyusui itu seperti ini gitu. Kita harus perbaiki gizi seperti ini. Nah, kalau semisal ibu ingin melengkapi gizinya, boleh konsumsi Mam Uung. Tapi kalau semisal ibu memang sudah ngerti dasarnya gitu ya, jadi harus makan seperti ini, ada karbohidrat, protein, lemak, tidak konsumsi Mam Uung pun juga tidak apa-apa gitu. Yang terpenting saya pingin ibu-ibu ini dasarnya dulu mereka paham menyusui itu seperti apa gitu. Jadi dari situ akhirnya terus berkembang, puji Tuhan sampai sekarang sih, yang dulunya saya tuh paling kayak sehari sekitar 200 gitu ya, sekarang udah sampai ibu-ibu baru tuh 40.000 lebih udah konsultasi ke kita. Per hari? Per hari 40.000, wow, luar biasa sekali. Sebulan 40.000. Oke. Sebulan 40.000 juga angka yang luar biasa, Ibu. Karena mungkin gini, apa yang dilakukan Mam Uung adalah dari hati ingin memberikan edukasi kepada para ibu dan calon ibu dalam memberikan gizi yang cukup terkait ASI khususnya ya kepada ibu di Indonesia, agar memperbaiki keturunan kedepannya dengan gizi yang lebih baik. Gitu. Nah, saya ingin bertanya, menarik tadi ketika membahas ekstrak daun kelor dan ekstrak ikan gabus. Nah, kalau dari dulu memang kita ketahui daun kelor dan daun katuk bagus untuk ibu menyusui, ya. Nah, ekstrak ikan gabusnya sendiri memberikan khasiat seperti apa, Ibu, khususnya dalam produk dari Mam Uung ini? Oke, nah sebetulnya saya mau ini sedikit ya Mas ya. Jadi kalau dari dulu tuh masih belum ada tentang daun kelor. Jadi dulu memang masih awalnya tuh di daun katuk. Oh iya, betul. Banyak ibu-ibu yang ngertinya tuh kalau untuk pelancar ASI adalah daun katuk gitu. Padahal daun kelor ini sangat bagus sekali secara kandungan zat besi, dia lebih tinggi dari sayur bayam gitu. Jadi 25 kali lipat lebih tinggi dari sayur bayam gitu, dan dia banyak kandungan juga gitu. Jadi waktu itu saya mencoba awal gitu ya, Mam Uung ini awal untuk ASI booster dengan daun kelor. Jadi dulu belum ada ASI booster dengan daun kelor. Ya, semuanya masih pakai daun katuk, kita pakai daun kelor. Nah, sedangkan kenapa kita menambahkan ikan gabus gitu ya? Karena ikan gabus ini mempunyai kandungan protein yang tinggi. Dan di proteinnya ikan gabus itu juga mengandung albumin. Nah, albumin ini bagus sekali untuk meregenerasi sel-sel. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau setiap hari sel-sel kita diperbarui, otomatis penyerapan nutrisi ke dalam tubuh mamahnya juga lebih bagus. Betul. Seperti itu, apalagi kan ibu menyusui itu pasti udah kurang tidur ya, terus tidur itu udah pasti kejar-kejaran, makan juga kadang tuh kayak ya sesempatnya aja gitu loh. Nah, sebetulnya dengan kayak kita ngomong aja kurang tidur itu udah, sebetulnya tidur itu salah satu hal yang penting untuk proses regenerasi sel-sel gitu ya. Betul. Kayak contohnya kalau orang fitness gitu, harus tidur yang cukup supaya regenerasi selnya bagus gitu. Nah, sedangkan gimana kita bisa minta ibu menyusui untuk tidur yang cukup, sedangkan
kebutuhan ibu menyusui untuk kadang yang bayi baru lahir aja 2 jam sekali sampai 1 jam sekali mereka harus bangun untuk menyusui anaknya seperti itu. Makanya kita berpikiran oh ya ini kayaknya harus ditambahin protein dari ikan gabus ini yang bagus banget kandungan albuminnya. Dan selain itu juga karena protein yang bagus tadi dan proses regenerasi sel yang memadai dari ikan gabus itu tadi akhirnya mempercepat proses penyembuhan luka pasca melahirkan. Nah, otomatis kan banyak ya Mas ya kalau semisal ada yang trauma gitu ya kadang kayak apalagi kalau yang misal operasi sesar kemarin saya barusan aja dapat sharing dari salah satu mama sebetulnya dia sudah melahirkan 6 minggu yang lalu gitu tapi dia masih trauma dengan pasca jahitan sesarnya gitu jadi dia masih takut gitu. Nah sebetulnya dengan kita harapkan dengan adanya ikan gabus ini selain mempercepat proses regenerasi sel mempercepat juga penyembuhan luka seperti itu dan juga jadi ketika tubuh mamahnya sehat, udah nggak ngerasa sakit, pasti dia lebih enjoy untuk menyusui anaknya seperti itu. Dan selain itu juga ketika seluruh nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu terpenuhin, otomatis pasti daya tahan tubuh mamahnya juga lebih sehat. Nah, dari ibu yang sehat, ada ibu yang bahagia, maka akan dia bisa semangat untuk memberikan ASI ke anaknya. Oke. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Uung, bisa dibilang bahwa ini merupakan bentuk inovasi dari Mama Uung ini adalah yang pertama dengan menggunakan ekstrak ikan gabus dan daun kelor ya Ibu, di luar ASI booster yang beredar di pasaran ya. Memang itu adalah diferensiasi dari Mama Uung ya. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dari pemanfaatan produk-produk ekstrak daun kelor dan ikan gabus tadi, kedepannya Mama Uung apakah akan memberikan ekstrak bahan alami yang lainnya untuk produk atau bagaimana untuk inovasi-inovasi ke depan? Oke, jadi kita sih sudah lagi proses juga kita akan menambahkan daun katuk gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau dari orang zaman dulu kan ngertinya daun katuk itu yang bagus untuk meningkatkan produksi ASI gitu. Jadi nantinya kita akan kemas menjadi satu kesatuan. Jadi ada daun katuk, ada daun kelor dan ikan gabus. Jadi ibaratnya ini paket komplitnya gitu. Nah, terus selain itu juga kalau protein dari ikan gabus ini kan memang dia tidak bisa untuk yang vegetarian gitu ya. Jadi nanti kita juga akan inovasi produk yang khusus untuk vegetariannya tanpa membuat anak alergi itu tadi. Dengan tetap memperhatikan tingkat anak alerginya tadi karena sebetulnya tingkat anak alergi di Indonesia ini juga cukup tinggi gitu. Jadi menurut saya juga harus perhatian ke arah situ. Nah, mungkin terakhir sebelum kita lanjut ke pemutaran TVC iklan dari Mama Uung, pertanyaan yang sering menjadi perhatian dari para ibu adalah bagaimana sertifikasi dari Mama Uung sebagai produk ASI Booster, karena apakah sudah mendapat sertifikasi dari lembaga-lembaga lain, karena hal tersebut saat ini ibu-ibu muda sudah pintar dalam mencermati hal-hal tersebut dan lebih selektif khususnya karena bentuk apapun sebagai ASI booster adalah yang masuk ke dalam bayi gitu ya, yang akan dikonsumsi bayi. Dan seperti apa Ibu bisa dijelaskan? Jadi kita sudah ini ya sertifikasinya semua sudah, jadi ada BPOM, ada halal dan juga kita ada sertifikasi natural product, di mana tidak semua produk ASI booster itu tidak mempunyai sertifikasi natural product. Jadi kita benar-benar menggunakan bahan alami, bahan pilihan. Kalau kita tahu ya sebetulnya seperti daun kelor itu ada tingkatannya di pasar, ada grade-nya gitu. Jadi ada grade A, grade B, grade C kayak gitu. Nah, di Mama Uung sendiri kita menggunakan grade dengan tingkat kualitas yang paling tinggi. Dan bahan kita semuanya natural, itu semuanya juga diproses. Jadi
daun kelor itu ya, kalau kita tahu dia itu ada tingkat suhu tertentu yang tidak boleh dilewatin supaya tidak merusak kandungan gizinya gitu. Jadi itu semua sudah kita perhatikan. Jadi kita sudah ada BPOM, halal, dan sertifikat natural produk itu tadi. Jadi sangat aman dikonsumsi walaupun untuk jangka panjang sekalipun. Oke, menarik. Nah, untuk para ibu yang sedang menyusui, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Uung bahwa produk-produk dari Mam Uung ini sudah bersertifikasi halal, bersertifikasi BPOM, dan juga bersertifikasi natural product. Artinya produk dari Mam Uung ini aman untuk dikonsumsi untuk para ibu menyusui. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Uung, mari kita saksikan video TVC berikut ini terlebih dahulu. Berdiri sejak tahun 2019, Mam Uung hadir sebagai sahabat pejuang ASI. Visi Mam Uung mensupport seluruh pejuang ASI hingga lulus mengasihi 2 tahun demi terciptanya generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Dalam mewujudkan visi kami, Mam Uung mendapat penghargaan dari MURI sebagai pelopor pertama dan tim konsultasi gratis 24 jam terbanyak di Indonesia. Saat ini, tim kami sudah melayani lebih dari 40.000 konsultasi gratis setiap bulannya dan berkomitmen untuk terus lebih menjangkau seluruh pejuang ASI. Mam Uung akan terus berinovasi dalam memberikan solusi terbaik untuk ibu menyusui demi terciptanya generasi bangsa yang lebih cerdas. Kami berharap dengan hadirnya Mam Uung dapat membawa dampak besar serta perubahan bagi dunia perasian di Indonesia. Baik, kita lanjut lagi Bu Uung, dan sekarang saya lebih tertarik tadi yang kita saksikan di TVC terkait layanan 24 jam yang diberikan oleh Mam Uung. Bisa dibilang ya memang ini adalah bentuk sosial dari Mam Uung kepada seluruh ibu menyusui di Indonesia ya. Mungkin bisa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Uung terkait latar belakang yang Ibu Uung memberikan konsultasi hingga jam 2, jam 3 pagi, dan sekarang sudah banyak timnya. Nah, saya pengen tahu apa yang sebenarnya melandasi dari Mam Uung ini sehingga memberikan layanan yang gratis. Karena tidak seluruh perusahaan atau tidak semua brand memberikan konsultasi layanan gratis kepada kepada masyarakat yang di luar konsumennya. Silakan Ibu. Jadi begini, sebetulnya ketika saya dulu memulai untuk membuka sharing bersama ibu-ibu, di situ saya merasa terbeban gitu ya. Saya melihat kayak ternyata saya ini tidak sendiri gitu. Ternyata yang punya problem seperti saya, yang punya kesulitan seperti saya, yang merasa pusing seperti saya tuh bukan saya aja. Bahkan banyak dari cerita itu yang mempunyai problem tuh justru lebih dari saya gitu. Jadi lebih berat dari yang saya rasakan gitu. Di situ saya akhirnya merasa kayak maksudnya kayak selama ini tuh tidak ada gitu ya, tidak ada satu brand pun selama saya waktu itu menyusui anak saya tahun dari 2018 belum ada satu brand pun yang memberikan konsultasi gratis. Betul. Pasti konsultasi itu embel-embelnya harus membeli produk dulu, beli produk dulu baru nanti kamu dapat konsultasinya gitu ya. Betul. Kamu harus pakai dulu produknya baru nanti dapat konsultasinya. Nah, di situ saya merasa kayak karena sekarang saya merasa gini ya, siapa sih yang bisa mengerti kita ya sebagai seorang ibu selain sesama kita seorang ibu gitu loh. Jadi kalau kita sama ibu-ibu kita tuh pasti ngerti apa sih kebutuhannya gitu. Makanya saya melihat sebetulnya ibu-ibu ini tidak butuh terlalu gimana, mereka cuma butuh dirangkul, mereka butuh didengarkan, mereka butuh untuk menyuarakan isi hatinya gitu ya. Jadi dari situ saya akhirnya merasa kayak saya harus membuat gitu ya. Ini sharing gratis. Jadi kamu tidak perlu memberi produk saya untuk bisa konsultasi dengan kami. Kamu tidak perlu harus minum produk saya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami gitu. Mam Uung tuh terbuka untuk semuanya, siapapun dari manapun dengan keluhan apapun kami siap gitu. Dan itu sudah kita trainingkan gitu ya. Kita yang dulunya masih saya sendiri, terus saya nambah 1 tim sampai sekarang tuh kita sudah punya 15 tim gitu ya, yang siap. Jadi kita siap terus balas-terusan, balas dari WA, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook. Jadi semuanya kita bagi sama rata di situ. Kita pengennya
harus fast respon gitu. Karena Ya, kan betul. ibu-ibu sekarang kalau butuh ini, nanti kalau kita balasnya baru besok, Betul. kan kasihan gitu ya. Jadi makanya di situ sebetulnya melandasi saya, karena saya merasa siapa yang bisa mengerti kita selain kita sesama ibu-ibu gitu kan. Jadi ya seperti ibu-ibu harus menguatkan ibu-ibu yang lain gitu. Kita harus jadi sama berkat, kita harus saling bergandengan tangan. Justru di sini kita tidak boleh saling menjatuhkan, tapi justru sebagai sama ibu-ibu, karena kita tahu ya dunia ibu-ibu kita yang paling ngerti, justru di sini kita harus sama-sama, kita jalan bareng-bareng dan kita berjuang sama-sama seperti itu. Oke, tadi mulai dari sendiri hingga sekarang terbentuk 15 orang yang Benar. 24 jam melayani, meskipun nanti ada bentuk shiftingnya pasti ya Ibu ya. Nggak Hmm, mungkin iya. satu orang melek 24 jam. Hingga 15 orang dan sudah melayani 40.000 lebih ibu menyusui untuk konsultasi secara gratis, baik dari tadi WA, Instagram, TikTok ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, seperti apa? Adakah dampak dari layanan tersebut terhadap penjualan produk Mam Uung sendiri? Sebetulnya dampak ke penjualan itu bonus kalau menurut saya ya. Dampak penjualan itu bonus. Ya. Yang terpenting ibu-ibunya ini harus pinter dulu, ibu-ibunya ini harus paham dulu gitu. Jadi saya selalu tekankan sama tim gitu ya, jangan ngejar omset gitu, jangan ngejar penjualan dulu gitu, tapi bantu dulu gitu, helping dulu. Dengan kamu membantu banyak orang, itu nanti berkat itu udah datang sendiri gitu. Nah, akhirnya justru karena kami fokus seperti itu, malah semakin banyak ibu-ibu tuh dari mulut ke mulut gitu ya. Akhirnya, dan kita kan selalu terus menggaungkan gerakan berbagi kebaikan. Jadi ketika kamu membagikan satu kebaikan, sebetulnya kamu nggak akan kehilangan gitu. Tapi kebaikan itu akan kembali lagi ke kamu gitu. Dan mungkin kalau berkat itu tidak kembali ke kamu, dia akan kembali ke anak kamu seperti itu. Jadi dari situ, dari gerakan berbagi kebaikan yang kita lakukan ini, justru semakin banyak akhirnya ibu-ibu ini yang gambarannya tuh seperti mereka mempromosikan Mam Uung gitu. Jadi ke teman kantornya, ke teman mananya seperti itu. Otomatis dari sharing ke mulut itu tadi ya pasti ada efek yang positif ke penjualan kami seperti itu. Tapi tetap yang utama saya selalu tekankan ke tim kami adalah jangan fokus ke penjualan, tapi harus mereka tuh bisa ngerasain efek positif dari sharing dengan bersama kita itu tadi. Oke. Tadi pasti selalu ada dampak positifnya ya, baik dari sisi penjualan maupun dari sisi engagement yang terjalin. Benar. Khususnya. Betul. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah saya penasaran, produk Mam Uung ini kan bisa terbilang baru. Seperti apa marketnya? Dan apakah sudah mencakup seluruh Indonesia atau baru sampai di kota-kota tertentu saja? Silakan Ibu. Nah, jadi kalau produk kita kan memang masih baru 2 tahun ya hitungannya gitu. Tapi kami terus jadi kita punya jaringan seperti reseller VIP gitu. Jadi memang kita kasih nama reseller VIP di mana setiap kota gitu ya, setiap daerah kita cuma maksimalkan 2-3 aja. Jadi kita nggak mau lebih gitu. Karena memang kita juga harus menjaga ekosistemnya di Mam Uung sendiri gitu ya. Karena yang saya tidak mau seperti apa? Kadang semakin banyak reseller, semakin banyak yang berjualan Mam Uung, nanti akhirnya hancur-hancuran harga. Terus saya juga nggak tahu servis mereka seperti apa. Betul. Gitu, karena saya tidak mau merusak servisnya Mam Uung. Jadi saya sudah punya titik paten gitu ya. Mam Uung harus seperti ini gitu. Kalau kamu mau menjadi reseller, kamu mau membantu kami untuk menjangkau lebih banyak ibu-ibu, kamu juga harus mengikuti standarnya Mam Uung itu seperti ini gitu. Makanya kita pun juga sangat selektif ya dalam memilih reseller. Jadi puji Tuhan sampai sekarang di Indonesia sudah mulai banyak tersebar di beberapa tempat gitu ya, dari ujung sampai ke ujung gitu. Dan di daerah pelosok-pelosok juga bahkan yang kayak
saya sendiri kadang sampai nggak ngerti itu nama daerahnya apa gitu, tapi sudah ada kayak gitu. Gitu. Ya kalau pembelian di luar negeri ada, tapi masih belum ada seperti distributor khusus, masih belum ada. Didoakan aja semoga nanti berikutnya kita bisa sampai ke luar negeri. Tapi sih sebetulnya kita pengen fokus di Indonesianya dulu, kita mau jangkau dulu, kita mau rangkul semuanya dulu. Betul. Jadi dirangkul seluruh konsumen di Indonesianya dulu, baru mulai go internasional ya Ibu. Benar. Oke, menarik sekali. Mungkin pertanyaan lanjutannya, tadi sudah dibahas inovasi lanjutan soal pemanfaatan daun katuk dalam produk-produk dari Mam Uung untuk selanjutnya. Nah, dari sisi layanan, inovasi layanan yang akan menjadi target atau dari strategi Mam Uung ini untuk selanjutnya seperti apa, Ibu? Silakan. Jadi sebetulnya kemarin itu kita sudah punya banyak planning gitu. Jadi kan selama ini kita masih melayani secara online gitu. Kita juga ingin menjangkau secara offline gitu. Jadi kita sebetulnya sudah ada office. Di office kita pun kita juga menyediakan ruang konsultasi gitu. Nah, tetapi karena kemarin kondisi seperti ini, kita juga harus memperhatikan ya kondisi, apalagi kan seorang ibu punya baby gitu. Kalau konsultasi itu tidak mungkin cuma ibunya aja yang datang, harus dengan babynya yang datang dan sama suaminya juga gitu. Jadi sementara sih konsultasi offline kita masih kita batasin gitu ya, kecuali kalau memang itu terjadi sangat urgent sekali gitu, biasanya kita langsung kayak video call seperti itu, atau misalnya kita Zoom seperti ini, itu kan juga cukup membantu gitu. Tapi memang harapan kami sih sebetulnya kami ingin memberikan nanti ada fasilitas gitu ya, orang bisa datang ke kantor tetap secara gratis, tetap bisa sharing-sharing, terus kami ingin memberikan seminar gratis keliling Indonesia kayak gitu. Sebetulnya itu udah ada di angan-angan, apalagi kan kita juga ada medical educator kita, seorang dokter laktasi juga gitu. Beliau salah satu dokter di rumah sakit yang cukup besar di Jakarta. Jadi sebenarnya kita ingin mengadakan seminar gratis gitu untuk mengedukasi ibu-ibu seperti itu. Tapi karena kondisi seperti ini, secara offline memang masih belum maksimal, tapi secara online kita akan terus jadi kita terus inovasi, nggak cuma kayak dulu kan masih di Instagram, di YouTube, sekarang pun di TikTok kita udah mulai bikin konten-konten edukasi. Jadi di mana ada suatu tempat yang banyak ibu-ibu yang mungkin mulai masuk ke situ, kita juga akan harus ikut. Intinya kita nggak boleh nggak boleh menutup diri gitu sama teknologi, sama apa, kita nggak boleh menutup diri gitu. Dan harapannya nanti ke depan kita juga akan bikin forum menggunakan aplikasi gitu ya. Kita akan bikin forum di situ, nanti aplikasinya kita buat dari masa kehamilan sampai masa mereka selesai menyusui, karena kita tahu edukasi menyusui itu bukan cuma di saat ibu udah melahirkan, tapi justru seharusnya dari masa kehamilan mereka sudah diedukasi mengenai menyusui seperti itu. Doain aja semoga aplikasinya bisa segera launching. Amin. Boleh dibocorkan tahun ini atau tahun depan untuk aplikasinya launching? Didoain aja tahun ini bisa launching. Amin. Ya, memang banyak planning yang akhirnya terkendala. Harus kita tahan dulu planningnya karena ada pandemi ini. Tapi semoga saya doakan semoga planning dari Mam Uung akan berjalan dengan baik setelah pandemi ini selesai ya Ibu. Amin. Mungkin gini, tadi kita sudah berbincang dari latar belakang Mam Uung, kemudian dari inovasinya, dari produk dan lain sebagainya. Pertanyaan lanjutannya adalah, untuk membeli Mam Uung sendiri harus kemana? Terutama kondisi pandemi seperti ini ya Ibu ya, di mana konsumen lebih baik melakukan berbelanja secara online melalui marketplace. Silakan Ibu. Nah, untuk membeli Mam Uung sendiri, itu Mam Uung sendiri ini sekarang sudah sangat mudah dijangkau, karena itu juga menjadi salah satu ini kami ya, juga keinginan kami, dengan mudah terjangkau, maka ibu-ibu juga mudah mendapatkan gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami sudah mendistribusikan Mam Uung itu dari ujung sampai ke ujung. Jadi sebetulnya di setiap kota, bahkan di daerah-daerah yang pelosok sekalipun, itu sudah ada yang menjadi distributornya Mam Uung seperti itu. Nah, jadi sebetulnya Mam Uung sendiri sudah sangat mudah dijangkau, dan reseller-reseller kami pun itu juga melayani
pembelian online. Selain melalui reseller, itu kita juga ada seperti di banyak marketplace gitu ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, itu kita ada. Terus seperti apa namanya? Jadi sebetulnya dari ujung ke ujung tuh kita sudah sangat mudah dijangkau gitu. Oke. Nah, terakhir, ketika Ibu menyusui ingin melakukan konsultasi dengan Mam Uung, bisa menghubungi kemana? Oke, jadi sebetulnya untuk konsultasi Mam Uung itu ada di mana-mana infonya gitu ya. Jadi kalau ibu lebih nyaman konsultasi melalui Instagram, monggo. Lebih nyaman konsultasinya sambil lihat TikTok, sambil kita chatting-chatting di sana boleh. Mau yang sambil habis setelah lihat YouTube-nya lalu komen konsultasi di situ boleh. Di WhatsApp pun kita juga ada. Bahkan kalau memang kondisi-kondisi tertentu kita memperbolehkan mereka untuk telepon. Jadi kita juga ada layanan telepon. Bahkan sebelum mereka konsultasi sekalipun biasanya beberapa ibu-ibu yang membeli produknya Mam Uung kita sudah telepon dahulu, kita tanyain gimana proses menyusuinya. Jadi kita nggak menunggu mereka untuk konsultasi, jadi kita pancing. Kadang karena ada ibu-ibu tuh yang kayak aku pingin konsul tapi kok aku agak nggak enak ya, aku merasa malu gitu. Jadi kita harus jemput juga di situ ya. Ibaratnya kita jemput bola, kita tawarkan konsultasi, kita yang telepon mereka. Halo Ibu, apa kabar? Ibu gimana kemarin menyusuinya? Gimana dengan penggunaan produk Mam Uungnya? Nah, kalau misal ada kendala, kita bantu di situ via telepon juga seperti itu. Jadi sih sebetulnya untuk layanan konsultasi bisa didapatkan dimanapun, di media sosial apapun, bahkan di WhatsApp sekalipun kita juga melayani. Oke. Baik. Tadi sudah kita jelaskan, sudah dijelaskan semuanya oleh Ibu Uung, mulai dari tadi latar belakang, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga produknya ada di mana saja, tersedia di mana saja, dan konsultasi bisa melalui apa saja sudah kita ini kan. Nah, mungkin nanti para Bu Sui yang ingin berkonsultasi langsung dengan Mam Uung bisa langsung menghubungi melalui Instagram, bisa melalui TikTok Mam Uung. Boleh disebutkan Ibu Uung untuk sosial medianya apa saja untuk konsultasi? Oke, jadi kalau Instagram kita mamuung.id, TikTok kita juga mamuung.id. Oke, siap. Nanti kita masukkan ke dalam caption di YouTube kita untuk sosial medianya agar para ibu menyusui yang menonton InfoBrand Talks kita kali ini bisa langsung menghubungi dan berkonsultasi langsung dengan Mam Uung. Baik, terima kasih Ibu Uung atas pemaparannya, atas yang disampaikannya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini di InfoBrand Talks kali ini bermanfaat khususnya bagi para ibu menyusui dan juga para suami agar lebih peduli terhadap ibu menyusui dengan memilih produk dari Mam Uung. Seperti itu ya. Ibu Uung, terima kasih atas waktunya. Ada yang ingin disampaikan terakhir untuk para ibu menyusui? Ibu, silakan. Jadi sebetulnya menyusui itu adalah tanggung jawab bersama ya, bukan hanya ibunya yang bertanggung jawab. Seperti ini saya mengangkat temanya Pekan ASI ya, Pekan Menyusui Sedunia gitu. Kalau menyusui itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi menyusui itu juga tanggung jawab bersama dari pihak ayah, mama, mertua, pihak lingkungan, juga pihak-pihak media sosial dan pihak-pihak yang lainnya. Itu semua sangat berpengaruh. Jadi saya berharap dengan Mam Uung ini bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya gitu ya, memberikan layanan konsultasi gratis. Saya berharap kalau Mam Uung sendiri yang berdiri itu pasti tidak bisa maksimal gitu, tapi ketika kita bisa bersama-sama saling menjangkau, saling bergandeng tangan, saya yakin sesuai visi kami ingin mensukseskan ibu menyusui ya, demi terciptanya generasi Indonesia itu yang lebih sehat dan cerdas. Saya yakin ketika kita bisa bersama-sama, kita merangkul, pasti visi itu sangat lebih mudah untuk dilakukan seperti itu. Jadi saya berharap semoga menyusui ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama dan bisa ibu-ibu semakin bersemangat dan semakin yakin untuk terus memberikan yang terbaik buat si kecil. Oke, baik. Terima kasih Ibu Uung atas apa yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk seluruh penonton InfoBrand Talk sekalian.
Baiklah, langsung saja Sobat Brand, saya tutup acara Info Brand Talks kali ini. Saya Panji Nurdiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Info Brand Talks selanjutnya. Salam Brand. Berdiri sejak tahun 2019, Mam Uung hadir sebagai sahabat pejuang ASI. Visi Mam Uung mensupport seluruh pejuang ASI hingga lulus mengasihi 2 tahun demi terciptanya generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Dalam mewujudkan visi kami, Mam Uung mendapat penghargaan dari MURI sebagai pelopor pertama dan tim konsultasi gratis 24 jam terbanyak di Indonesia. Saat ini, tim kami sudah melayani lebih dari 40.000 konsultasi gratis setiap bulannya dan berkomitmen untuk terus lebih menjangkau seluruh pejuang ASI. Mam Uung akan terus berinovasi dalam memberikan solusi terbaik untuk ibu menyusui demi terciptanya generasi bangsa yang lebih cerdas. Kami berharap dengan hadirnya Mam Uung dapat membawa dampak besar serta perubahan bagi dunia perasian di Indonesia.